Hai semuanya, kenalin, aku Lucy. Di sini aku mau share beberapa buku yang emang udah pernah aku baca agar bisa kalian dengarkan lewat audiobook ini. Kali ini aku mau bacain karyanya Kak Sabrina Ara yang judulnya Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Memperjuangkan hidup yang bahagia dari orang-orang yang berusaha mengusiknya. Bab 1. Kadangkala membenci tidak butuh alasan logis. Meskipun tahu bahwa membenci terkadang melelahkan, tetapi banyak manusia yang menggunakan energinya untuk urusan satu ini. Ada saatnya kita harus berjalan sendirian dalam panggung dunia ini. Orang-orang yang kita anggap sudah sangat dekat bisa jadi sebenarnya dibatasi oleh sekat yang memposisikan dirinya sebagai penonton dan kita pemainnya. Lalu, kita pun harus tetap menuntaskan adegan demi adegan. Meskipun dalam adegannya, mereka merangkul kita sebagai orang dekat. Begitulah gambaran kehidupan. Mudah sekali mengubah pikiran kita. Kadang menjadi sahabat, di lain hari menjadi rival. Kadang menjadi lawan main, di kesempatan lain terbahak-bahak di bangku penonton saat kita tergelincir. Dunia ini memang misteri. Seperti cara kerja hati yang bisa tiba-tiba membenci meskipun kita tidak berinteraksi. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar. Mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zolim di atasnya. Buya Hamka. Posisi kita rentan tergantikan. Hati yang barangkali hanya tempat singgah, di mana nama-nama yang berkamar di sana bisa saja pergi, lalu berganti nama lain. Jarak dan aktivitas yang berbeda tidak bisa dipungkiri dapat membentuk pola pikir baru di mana keberadaan kita akan dipertimbangkan ulang oleh teman-teman. Apakah kita layak dipertahankan sebagai orang penting untuk tetap menjadi teman dekat? Ataukah status kita harus berubah menjadi teman lama yang dijumpai hanya untuk mengenang masa-masa bahagia di masa lalu? Mereka yang mengoreksi hidup orang lain. Orang yang berlebih energi untuk mengurusi hidup orang lain mungkin saja telah mengurusi masalahnya sendiri yang kelewat rumit. Apakah kamu pernah ditinggalkan saat masih sayang-sayangnya? Aku pernah. Situasi itu mengingatkanku pada sepotong kue dengan topping buah yang tiba-tiba saja jatuh saat hendak dimakan. Seketika muncul perasaan marah, patah, dan kehilangan yang menjengkelkan. Jadi, sebenarnya bukan salahku mengapa ia pergi, dan hubungan kami berakhir. Saat itu, tidak ada satu orang pun yang mengingatkan padaku bahwa hubungan yang rusak bukan tanggung jawab sebelah pihak. Pengalaman yang menimpaku di masa remaja akhir itu tentu tidak seberapa membekas dibanding kasus lebih serius yang banyak menimpa perempuan dewasa dalam rumah tangganya. Terlebih, kita kerap berdampingan dengan orang-orang yang cenderung menganggap perempuanlah yang harus mengoreksi sikap jika sebuah hubungan berakhir dengan kepergian lelakinya. Aku terus menyalahkan kecerobohanku, mempertanyakan letak kesalahanku yang fatal, menduga kemungkinan paling kuat mengapa ia meninggalkanku. Tanpa sempat berpikir jika barangkali cinta itu memang tidak mau dimiliki oleh siapapun. Prasangka-prasangka buruk yang lahir dari korektor hidup orang lain memang sulit kita kendalikan. Apalagi
jika tradisi di sini sudah lestari di lingkungan kita. Membantah kekeliruan mereka dan prasangka-prasangka yang serupa rasanya juga hanya akan membuat kita seperti meninju udara. Sia-sia. Terkadang kelahiran kita tidak dapat memilih dan hanya bisa menerima takdirnya. Seharusnya semua orang punya kesadaran bahwa kita hanyalah manusia yang tidak punya kuasa untuk memilih dilahirkan, kapan, di mana, dan siapa orang tuanya. Saat kita lahir ke dunia ini, seburuk apapun keluarga kita tidak mungkin dapat ditukar dengan takdir yang lain. Termasuk bila takdir yang dituliskan oleh Tuhan mengharuskan kita berada di dalam sebuah keluarga yang dianggap negatif oleh lingkungan. Sekolah tinggi-tinggi mau jadi apa? Tujuan pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Tidak mudah bagi keluarga dengan ekonomi pas-pasan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Sudah berat dengan tanggungan biaya, masih pula dibebani omongan tetangga atau kerabat yang menjatuhkan. Mengapa masih menjadi standar? Tingginya pendidikan seseorang harus tinggi pula penghasilan materi yang kelak menyertainya. Bila tidak punya apa-apa dan kekayaan yang dihimpunnya bukan berupa material, tak jadi berartilah seseorang itu meski ia mampu bertahan dari gulungan ujian yang menghantam hidupnya. Tak jadi berartilah seseorang itu meski hatinya diliputi kebahagiaan. Terdampak stereotip negatif orang lain. Hanya karena kakiku dua, bukan berarti aku kalkun. Tanpa bisa membedakan itu, kau hanya akan menyebut cacing sebagai ular dan menganggap buaya sama dengan cicak. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Bila teman dekat menjadi rekan kerja, kita tidak bisa mencegah ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu lalu terbang meninggalkan kita. Dulu aku yang membawanya masuk ke kantor ini. Sekarang tega-teganya dia merebut jabatanku. Kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang di perusahaan ini bukan teman kita, melainkan rekan kerja yang terjun ke bidang yang sama. Ya, begitulah kenyataan yang harus kita telan. Kita bisa saja merasa dihianati teman sendiri hanya karena apa yang tidak kita harapkan justru terjadi. Kita akan merasa diserang hanya karena teman dekat yang menjadi bawahan kita mengajukan protes. Kita akan merasa sakit hati bila diam-diam teman dekat itu membicarakan kita di belakang. Karena itu, jangan berharap banyak pada hubungan pertemanan yang berubah menjadi rekan kerja. Bukankah tidak sedikit pula konflik yang terjadi dalam sebuah perusahaan yang dikelola oleh 2 atau 3 saudara dalam satu manajemen? Bila satu darah saja bisa saling tikam, apalagi orang lain yang kita sebut sahabat.